Sobat Jamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Pramita Yuli Pratiwi atau biasa dipanggil Ibu Uli dari jurusan Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jurusan Jamu ini satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, ya, karena tidak ada lagi selain di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, di sini saya ingin menyampaikan informasi ya agar bermanfaat ya, yaitu tentang teh. Nah, mungkin Sobat Jamu di sini sudah terbiasa minum teh ya, baik di pagi atau siang atau malam ya, sudah terbiasa minum teh seperti itu ya. Jadi teh itu bisa dibuat diseduh dengan air panas, tapi juga bisa dengan ditambah air es, jadi lebih segar seperti itu. Jadi teh itu sudah biasa ya di kehidupan kita sehari-hari, sudah sering kita konsumsi, banyak yang suka juga. Nah, teh itu termasuk apa sih? Teh itu termasuk pangan fungsional. Nah, apa itu pangan fungsional? Pangan fungsional itu merupakan pangan alami maupun pangan hasil olahan. Nah, dia mengandung bahan atau senyawa bioaktif yang dapat memberikan dampak positif pada tubuh dan memberikan fungsi metabolisme tubuh lebih baik seperti itu. Nah, teh itu termasuk di dalamnya ya Sobat Jamu. Nah, yang biasa kita kenal teh itu ya berasal dari yang nama ilmiahnya Camellia sinensis ya, atau Thea evoluum. Nah, teh yang biasa kita minum sehari-hari kan dari daun teh ya. Nah, tapi masa kini atau sekarang itu banyak teh yang tidak hanya berasal dari Camellia sinensis. Contohnya apa? Yang sering kita temui ya, ada teh yang berasal dari bunga telang, kemudian ada teh secang, kemudian ada lagi teh rosella ya, kemudian ada juga teh kunyit juga ada ya, kemudian ada teh jahe seperti itu. Jadi sekarang teh itu tidak sempit secara definisi hanya untuk Camellia sinensis, itu tidak ya. Jadi teh itu sudah semakin luas. Nah, salah satu penelitian yang yang pernah saya lakukan yaitu membuat teh dari daun binahong. Nah, dari daun binahong ya, mungkin kalau daun binahong di Indonesia juga sudah banyak sekali ya, di Jawa banyak, kemudian di luar Jawa pun banyak sekali. Daun binahong itu nama ilmiahnya adalah Anthraedera cordifolia. Nah, di dalam daun binahong itu terdapat banyak sekali komponen senyawa kimia ya, dia dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, beberapa di antaranya itu adalah ada yang namanya flavonoid ya, kemudian ada juga minyak atsirinya ya, kemudian ada beberapa yang senyawa-senyawa tersebut dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, misalnya yang terkenal adalah dari flavonoidnya. Nah, di flavonoid dari binahong ya, kalau dari struktur kita lihat dari struktur bahwa flavonoid itu mengandung yang namanya gugus OH atau fenol ya. Nah, gugus OH itu adalah gugus yang dapat menangkap radikal bebas. Nah, Sobat Jamu di sini pasti sudah tahu ya bahwa radikal bebas itu dapat menyebabkan tubuh kita menjadi tidak sehat seperti itu ya. Nah, si OH dari OH atau fenol dari flavonoid itu adalah yang menangkap radikal bebas tersebut. Nah, jadi kata lainnya yang sering kita dengar adalah sebagai antioksidan, atau salah satunya adalah sebagai penangkap radikal bebas. Nah, itu adalah kandungan dari salah satu dari teh binahong tersebut. Nah, di teh binahong ini cara membuatnya pun sangat mudah ya. Tidak hanya teh binahong ya, semua teh ya, kalau kita memang mau membuat teh gitu ya, nah caranya sangat mudah sekali. Kalau teh yang kita kenal kan ada teh yang kita kalau namanya orang Jawa itu cem-ceman gitu ya, atau teh tubruk gitu ya. Nah, ada juga yang teh itu teh celup. Nah, kalau di sini yang kami buat itu adalah teh celup. Nah, teh celup itu kita hanya butuh kantong teh celup, kemudian itu namanya wadah dan serta benangnya. Kemudian untuk mesin sealernya ya, itu jadi kita cuma butuh itu saja. Nah, cara membuatnya seperti apa? Jadi daun binahong yang masih basah
bisa kita ambil di sekitar kita ya, daun binahong yang masih basah itu, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita sortasi ya. Kita sortasi itu artinya kita pilihi dari pengotor-pengotor lain yang keikut, kemudian setelah itu bisa kita keringkan. Nah, pengeringan itu bisa kita gunakan dengan dua hal atau dua cara ya. Kita bisa keringkan dengan oven ya, dengan suhu sekitar 60 atau 80 derajat, atau bisa juga dengan suhu rendah ya, agak rendah 40 derajat juga tidak masalah, tapi jamnya atau waktunya mungkin nanti lebih lama. Kemudian bisa pengeringan juga dengan sinar matahari langsung. Nah, sebaiknya pengeringan sinar matahari langsung ini bisa juga dengan ditutup kain hitam. Nah, kemudian setelah kering kita apakan? Setelah kering kita blender atau kita grinder. Artinya dia untuk memperkecil memperkecil luas permukaan ya, memperkecil dari daun itu menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, kita blender atau kita grinder. Kalau punyanya di rumah blender ya enggak masalah ya, tapi kelemahannya mungkin kalau blender lebih cepat panasnya ya, kalau untuk memblender atau menghaluskan bahan-bahan kering ya, seperti simplisia kering dari binahong tersebut. Nah, setelah kering kita apakan? Setelah kering kemudian kita ayak. Nah, ayakan kalau dalam jamu ya itu ada beberapa ukuran, namanya mesh. Nah, itu kita sesuaikan, kita mau ukuran yang sebesar apa pada butiran tersebut. Nah, kemudian setelah kita ayak, kita mendapatkan serbuk dari teh binahong tersebut, baru kita masukkan ke dalam kantong teh. Kantong teh bisa kita buat sendiri, kita sealer dengan alat sealer, atau kita bisa juga beli kantong teh yang memang sudah jadi, itu juga sekarang sudah banyak dijual di pasaran seperti itu. Jadi aman nggak sih kantong teh tersebut? Insya Allah aman ya, tidak masalah. Nah, cara pembuatannya ya tinggal diseduh aja. Nanti setelah jadi teh celup ya, kalau dalam hal ini adalah teh celup, kemudian kita seduh, bisa dengan air hangat. Air hangat nanti akan lebih melarutkan senyawanya daripada air dingin, seperti itu. Nah, seperti pada teh pada umumnya, jadi kalau teh dari Camellia sinensis ya, teh yang biasa kita minum yang dari Camellia sinensis itu akan lebih larut senyawanya dalam air panas daripada air dingin. Jadi kalau sobat jamu di sini, ketika sobat jamu itu mencelup atau menyeduh teh ya dengan air panas, kemudian versus dengan air dingin. Nah, ini percobaan bisa dilakukan di rumah ya sobat jamu. Nah, itu pasti akan lebih terlihat coklat itu pada yang air panas. Kenapa? Karena tanin yang terkandung dalam Camellia sinensis itu sifatnya lebih larut pada air panas daripada air dingin. Nah, itu percobaan sederhana yang bisa sobat jamu lakukan di rumah ya. Itu sebetulnya kalau di jamu itu adalah salah satu teknik ekstraksi yang sederhana. Ekstraksi itu apa sih? Ekstraksi itu adalah menyari atau mengambil sari atau mengambil senyawa. Nah, kalau kita mencelup teh yang dari Camellia sinensis tadi contohnya ya. Nah, ketika kita celup dengan air panas, maka senyawa tanin dalam teh tadi akan terekstrak atau akan tersari keluar. Makanya ketika kita mencelup teh itu dengan air panas, itu akan terlihat lebih coklat daripada dengan air dingin. Seperti itu ya sobat jamu. Nah, silakan sobat jamu kalau ada yang ingin membuat sendiri di rumah ya tentang pangan fungsional, salah satunya adalah teh, itu sangat mudah ya. Oh ya, satu lagi manfaatnya ya. Kalau manfaatnya tadi sudah Bu Uli sampaikan bahwa salah satunya mengandung flavonoid, jadi dia bisa sebagai antioksidan. Dan kalau di penelitian Bu Uli dan kami ya, itu teh binahong itu terbukti bisa sebagai antibakteri terhadap bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Meskipun secara efektivitas itu masih lebih rendah daripada efektivitas pada antibakteri yang kimia atau sintetik kimia ya, namanya saja pangan fungsional. Jadi kalau pangan fungsional memang fungsinya adalah untuk memberikan dampak positif pada tubuh atau fungsi metabolisme, jadi bukan untuk
obat seperti itu ya. Jadi untuk sebagai promotif bisa, kemudian sebagai penyegar ya, seperti itu untuk menyegarkan tubuh dan lain sebagainya. Oke Sobat Jamu, itu yang bisa Bu Uli sampaikan ya dalam pertemuan video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga tetap sehat ya. Demikian Sobat Jamu yang bisa saya sampaikan. Bu Uli undur diri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.